Allah, laqad kana lakum, sesungguhnya telah ada untuk kamu, fi Rasulillah, dalam diri Muhammad Rasulullah itu, suri tauladan, uswatun hasanah. Rasulullah suri tauladan dalam hal menjadi kepala negara. Rasulullah menjadi suri tauladan, contoh dalam hal menjadi kepala keluarga, dan dalam hal memohon ampun kepada Allah pun kita tetap menjadikan beliau sebagai suri tauladan, walaupun beliau bebas, suci daripada dosa, karena beliau maksum, karena Allah memelihara beliau. Akan tetapi dalam hal-hal yang kecil beliau tetap memandang itu besar di hadapan Allah. Orang yang merasa dirinya suci, maka dia tidak akan pernah memohon ampun kepada Allah, akan bangkit keegoannya, akan bangkit rasa merasa diri lebih dari yang lain. Akan tetapi ketika orang merasa dirinya kotor, merasa dia bergelimang dengan dosa, merasa hal-hal yang remeh-temeh yang kecil dia anggap besar menjadi penghalang antara dia dengan Allah, maka akan merasa hina di hadapan Allah, akan merasa tawadhu, rendah hati di hadapan manusia. Ketika dia melihat orang yang masih kecil, dia akan merasakan dirinya hina. Ini orang masih kecil, dosanya belum banyak. Andai dia menjadi orang yang besar, dia akan berzikir, dia akan beribadah, tentulah dia lebih mulia dari aku. Ketika dia lihat orang kafir, ini boleh kafir saat ini, tapi ketika Allah berikan ia hidayah, maka dia masuk Islam, dia bersyahadat, maka dia awali hidupnya dengan lembaran yang baru, sementara saya penuh dengan dosa. Ketika dia lihat orang tua, ini orang tua usianya sudah panjang, ibadahnya banyak, sementara saya penuh dengan dosa, banyak perbuatan salah, dan belum sempat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dari perasaan yang mendalam itulah akan bangkit sifat tawadhu, rendah hati kepada Allah, merasa rendah diri di hadapan Allah, rendah hati kepada sesama manusia. Itulah yang diharapkan dari seorang hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hadis yang diriwayatkan dari Abu Musa Abdullah bin Qais al-Ash'ari radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda tentang bagaimana Allah Ta'ala membukakan pintu ampunan. Orang ketika sudah bergelimang dengan dosa, dia menganggap pintu ampunan sudah tertutup, Allah amat sangat murka, lalu berputus asa. Islam tidak mengajarkan orang putus asa lalu bunuh diri lalu mengakhiri hidup dengan kematian, karena dalam Islam kematian bukanlah akhir perjalanan, kematian bukanlah solusi terakhir. Justru dalam Islam kematian awal perjalanan baru untuk mempertanggungjawabkan kehidupan yang pertama. Oleh sebab itu, jika ada orang yang menganggap bahwa ketika dia sudah masuk ke dalam ruang kematian maka selesailah urusannya, belum. Kita selesai dari urusan kehidupan yang pertama, justru kita baru memulai periode fase kehidupan yang kedua. Di situ kita akan mempertanggungjawabkan kehidupan yang pertama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, bagi orang yang sempit dadanya, sempit fikirannya karena menganggap masa lalunya penuh dengan dosa, maka Allah katakan lewat lisan Nabi Muhammad SAW bahwa pintu tersebut terbuka luas. Hadis riwayat Muslim, diriwayatkan dari Abu Musa al-Ash'ari, innallaha ta'ala yabsutu yadahu bil-laili liyatuwa musii'un nahar. Allah Subhanahu wa Ta'ala bentangkan pintu maaf seluas-luasnya pada waktu malam untuk memberikan jalan kepada orang yang melakukan dosa di siang hari. Wa yabsutu yadahu bin nahar liyatuba musii'ul lail. Allah Subhanahu wa Ta'ala bentangkan, lapangkan, dia bukakan tangannya, membuka taubat seluas-luasnya pada saat siang untuk memberikan ampunan kepada orang yang khilaf pada waktu malam. Hatta tatlu'a syamsu min maghribiha. Sampai kapan limit waktu ampunan itu Allah tutup? Hatta tatlu'a syamsu min maghribiha, sampai matahari terbit dari tempat tenggelamnya. Ketika matahari sudah terbit dari ufuk barat, maka disitulah pintu taubat ditutup oleh Allah. Apa maknanya? Taubat baru ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika hari ini akan kiamat. Selama belum, maka jangan pernah berputus asa dari ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat Nabi Muhammad SAW menjelaskan agama dan syariatnya, agar supaya kita jangan menebak-nebak, menduga-duga, karena sesuatu yang berasal dari praduga, prasangka tidaklah benar. Oleh sebab itu agama Islam agama yang jelas. Dari mana kebenaran itu datang? Dari Allah. Siapa yang membawanya? Malaikat Jibril. Lewat perantaraan malaikat Jibril itu sampailah kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian setelah Nabi meninggal, dijalankan, dijelaskan, diajarkan oleh para ulama. Al-ulama warathatul anbiya. Para ulama adalah pewaris para nabi. Sampailah kepada generasi kita saat ini. Oleh sebab itu kebenaran yang disampaikan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin yang kita kaji mutiara-mutiara hikmah yang kedua, taubat, pada petang hari ini menjadi tuntunan kita dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar Rabbani yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala,
bagi orang yang hidup sampai hari kiamat nanti, maka pintu taubat akan terus terbuka. Lalu bagaimana